Koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabi pun, saya Maya Wijayanti dari SMP Negeri 2 Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Lampung Selatan. Selama sepekan ini, saya bersama guru-guru hebat sudah mempelajari modul 1 mengenai filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk itu, beberapa hal akan saya kemukakan sebagai bentuk refleksi saya atas apa yang telah saya pelajari dalam modul Ki Hajar Dewantara. Mari kita simak ulasannya. Untuk itu, salam dan bahagia untuk seluruh guru-guru di Indonesia. Berikut adalah puisi dari hati sebagai bentuk apresiasi saya untuk filosofi dan perjuangan Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa yang pertama, guru adalah aktor utama dalam proses pembelajaran. Yang kedua, seorang anak yang datang ke sekolah dengan niatan mulia untuk belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, saya meyakini bahwa karakteristik anak tidak akan berpengaruh pada proses pembelajarannya. Yang keempat, saya berkeyakinan bahwa dalam proses pembelajaran, kondisi kelas yang tertib serta anak yang mendapat nilai bagus adalah fokus utama saya. Yang kelima, di kelas, gurulah yang harus lebih banyak aktif dan mendominasi pembelajaran. Kemudian, yang terakhir, guru harus mendorong dan menuntut anak agar dapat menuntaskan kurikulum dengan tercapainya standar-standar angka dan anak mampu menjawab soal ujian yang saya buat dengan baik dan benar. Sekarang tanya, sudah dipersiapkan belum alat tulisnya? Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul tentang filosofi Ki Hajar Dewantara? Saya mencoba menata ulang pemikiran saya tentang anak didik saya, yaitu anak adalah aktor utama pembelajaran atau pembelajaran berpusat pada anak. Yang kedua, saya jadi optimis bahwa setiap anak yang datang ke sekolah memiliki mimpi dan cita-cita dalam benaknya. Sebagai guru, saya harus menuntun dan memotivasi anak saya untuk mengukir perjalanan menuju cita-citanya menjadi manusia yang unggul. Yang ketiga, saya berusaha untuk lebih memahami karakteristik anak didik saya dan berusaha melakukan pendekatan pembelajaran yang mudah diterima oleh mereka. Kemudian, saya juga menata ulang perilaku saya. Dengan saya menerapkan pembelajaran yang inovatif dan menarik sehingga membuat anak merasa nyaman, bahagia, dan merdeka. Dan saya berusaha menuntun dan bukan lagi menuntut anak didik saya mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, saya memberikan kebebasan bagi anak didik saya untuk menyelesaikan tugasnya sesuai minat, bakat, dan kreativitas yang dimilikinya. Yang ketiga, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Yang keempat, anak didik saya harus lebih aktif dan mendominasi pembelajaran di kelas. Yang kelima, saya memotivasi, memfasilitasi, dan menuntun anak saya untuk menuntaskan kurikulum sesuai kemampuan atau karakteristiknya tanpa rasa tertekan dari diri mereka atau secara merdeka. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, penanaman konsep karakter melalui pembiasaan membaca doa setiap memulai pembelajaran dan memberikan waktu selama 1 menit untuk membantu memfokuskan mereka akan tujuan mereka datang ke sekolah. Yang kedua,
menyajikan pembelajaran inovatif dengan hal-hal yang membuat anak didik saya gembira dan bahagia dengan diselipi permainan-permainan kecil. Yang ketiga, menjadikan anak didik sebagai pusat pembelajaran dan guru hanya sebagai fasilitator saja. Yang keempat, melakukan kegiatan yang mampu menebalkan karakteristik anak yang berkaitan dengan kearifan lokal mereka mengenai gotong royong seperti kerja bakti, senam, bersama, dan sholat berjamaah. Yang terakhir, memotivasi mereka untuk selalu mencari sumber pengetahuan lain selain guru. Kesimpulan, pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara adalah menuntun, bukan menuntut. Yang kedua, anak diibaratkan sebagai bibit-bibit dengan kewajiban kita sebagai pendidik, seolah-olah kita seperti petani yang dalam kegiatan bertani seperti mempersiapkan lahan, menyemai bibit, penanaman, perawatan lahan, pemupukan, dan pemanenan. Yang ketiga, pendidikan bukan hanya sekedar nilai akademis saja, tapi juga bagaimana membentuk budi pekerti yang mulia. Yang keempat, pembelajaran haruslah menyenangkan dan membahagiakan bagi anak didik. Dan yang terakhir, pendidikan sejatinya berhamba pada anak. Refleksi. Apa yang saya rasakan setelah saya mempelajari modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara? Saya merasa lebih senang dan bahagia. Saya tidak lagi merasa terbebani bahwa anak saya harus mencapai standar nilai dan menuntaskan kurikulum. Saya merasa anak-anak lebih dekat dengan saya dan mau berbagi kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi dalam pembelajaran. Suasana pembelajaran di kelas saya menjadi lebih menyenangkan dan tidak monoton. Dan yang terakhir, siswa lebih mudah berekspresi mengenai ide-ide mereka sehingga tujuan pembelajaran lebih mudah tercapai. Berikut ini perubahan yang saya lakukan dalam proses pembelajaran saya di kelas setelah saya mempelajari modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan juga testimoni dari rekan sejawat dan anak didik saya. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, supaya kalian fokus belajar matematika dan kalian nanti dengan mudah memahami apa yang ibu sampaikan, gimana kalau kita games dulu ya? Oke, petunjuknya adalah ketika ibu bilang segitiga untuk matanya, ketika ibu bilang persegi, pegang bahunya. Dan ketika ibu bilang lingkaran, lingkaran. Oke, baik, kita coba. Siap ya? Siap. Segitiga. Segitiga, persegi, persegi, lingkaran. Oke, masih fokus. Kita coba lagi persegi. Nah, dari bawah udah bang. Oke, fokus, fokus. Persegi, persegi, segitiga, segitiga, persegi, lingkaran. Oke, sekarang lebih cepat lagi. Segitiga, segitiga, persegi, persegi, segitiga, persegi, lingkaran. Oke, kita lagi. Kita akan belajar mengenai materi yang penerapannya ternyata erat dan penting bagi kehidupan kita. Kira-kira materi apa ya? 0,875 penggunaan bangunan keamanan siap. 0,300 lebih dari 0,325 pengguna berjalan kaki keamanan siap. Jadi kesimpulannya, dari tabel pemilihan pada seragam sekolah aman 3 sama dengan 5, 1 kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Yusnita. Saya adalah salah satu guru di SMP Negeri 2 Sidomulyo atau rekan sejawat dari Ibu Maya Wijayanti, CGP Angkatan 6, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Ibu Maya Wijayanti di sini adalah salah satu guru yang memiliki
sifat yang mau belajar dan pantang menyerah. Kemudian beliau tidak malu atau selalu bertanya atau saling sharing tentang hal-hal baru dengan teman sejawat apabila menemukan kendala. Dalam beberapa minggu ini saya mengamati ada perubahan dari pembelajaran Ibu Maya yang disajikan, di mana saya melihat pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu Maya lebih menarik dan membuat anak menjadi antusias untuk mengikutinya. Saran saya, semoga Ibu Maya terus berlatih dan terus belajar, dan untuk perkembangan sekolah agar kita membawa kemajuan dan kebermanfaatan bagi sekolah kita bersama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Ulan, saya dari kelas 8 D, pelajaran matematika. Minggu ini dengan Bu Maya sangat menyenangkan karena disertai dengan permainan dan sangat tidak membosankan. Perkenalkan, nama saya Sela Anggreni, saya dari 8A. Pembelajaran matematika dengan Bu Maya tidak lagi menegangkan karena diselipkan dengan permainan, jadi tidak membosankan.